Jakarta 15 Agustus 1945. Tidak ada perayaan, tidak ada kerumunan yang bersorak, hanya kegelapan, udara panas yang menggantung, dan satu kabar yang berbisik dari rumah ke rumah, dan dari telinga ke telinga. Kabar yang seharusnya menjadi yang paling membahagiakan dalam sejarah bangsa ini. Ya, Jepang menyerah. Tapi anehnya, tidak ada yang merasa lega di situ. Justru sebaliknya, di sudut-sudut kota Jakarta malam itu ada kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba itu bisa diisi oleh siapa aja. Belanda yang ingin kembali berkuasa, sekutu yang sedang mendekat, atau bahkan kekacauan yang tidak pernah terkendali. Dan di tengah ketidakpastian itu, sesuatu jauh lebih mengejutkan sedang terjadi. Sesuatu yang tidak banyak diceritakan di buku pelajaran sekolah. Para pendiri bangsa yang kita kenal hari ini sebagai sosok-sosok yang berdiri berdampingan dengan gagah di tubuh proklamasi, Soekarno dan Bung Hatta, dan para pemuda revolusioner di belakang mereka, pada malam itu justru hampir saling berhadapan. Bukan sebagai sekutu, tapi sebagai dua kubu yang nyaris bertabrakan. Mengapa? Hanya beberapa jam sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang sama menginginkan kemerdekaan itu justru berada di ambang konflik satu sama lain. Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke jam-jam paling menegangkan dalam sejarah bangsa ini. 48 jam yang nyaris tidak pernah diceritakan dengan detailnya, 48 jam yang dipenuhi dengan ancaman, penculikan, kemarahan, dan satu pertaruhan nyawa. Dan satu pertaruhan nyawa yang menentukan apakah proklamasi akan benar-benar terjadi keesokan harinya atau malah gagal total. Kabar itu sebenarnya sudah lebih dulu sampai ke telinga para pemuda, jauh sebelum kebanyakan rakyat jelata menyadarinya. Sultan Syahrir yang sejak lama mendengarkan siaran radio luar negeri, secara sembunyi-sembunyi mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut sampai ke telinga Wikana, Soekarni, dan Khairul Saleh. Sosok-sosok muda yang selama ini menyimpan kemarahan yang sudah lama mendidih terhadap segala bentuk penjajahan. Bagi mereka, ini bukan sekedar berita perang. Ini adalah pintu yang terbuka. Dan mereka tahu betul, pintu seperti itu tidak akan terbuka untuk kedua kalinya. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? On which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you. Jepang sudah kalah, tapi Jepang masih ada di Jakarta, masih memegang senjata, masih menjaga jalan-jalan kota. Sekutu belum datang, Belanda pun juga belum kembali. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ada jendela waktu di mana tidak ada satupun kekuatan asing yang benar-benar memegang kendali penuh atas tanah ini. Jendela itu mungkin hanya terbuka selama beberapa hari, atau mungkin hanya beberapa jam. Wikana dan kawan-kawannya melihat ini sebagai kesempatan yang datang sekali dalam seumur hidup bangsa ini. Kalau kemerdekaan diproklamasikan sekarang, sebelum sekutu datang, atau sebelum Jepang sempat berkonsolidasi kembali, sebelum siapapun yang punya waktu untuk campur tangan, maka kemerdekaan itu akan menjadi murni milik bangsa Indonesia sendiri. Tapi kalau ditunda, kalau menunggu prosedur, menunggu rapat, menunggu izin dari badan-badan resmi yang sebagian dibentuk oleh Jepang itu sendiri, siapa yang bisa menjamin kesempatan itu masih ada besok? Dengan keyakinan yang membara di dada mereka, para pemuda bergerak malam itu juga. Tujuannya hanya untuk bertemu oleh Soekarno. Setelah ditolak oleh Soekarno, para pemuda tidak pulang dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Mereka pulang dengan kemarahan. Dan kemarahan itu butuh disalurkan ke sebuah keputusan. Malam itu juga, sebuah rapat darurat digelar di kawasan Cikini, Jakarta. Yang hadir bukan orang sembarangan. Ada Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, dan sejumlah tokoh dari barisan pelopor serta kalangan militer muda yang dipimpin oleh seorang perwira bernama Singgi. Suasana rapat itu jauh dari tenang.
Ini adalah rapat orang-orang yang merasa waktu sedang berlari menjauh dari mereka. Dan setiap detik yang terbuang berarti satu detik lebih dekat ke arah di mana kesempatan kemerdekaan akan hilang selamanya. Dan dari rapat itu lahir sebuah keputusan yang nyaris terdengar gila. Mereka akan mengamankan atau dalam bahasa yang lebih jujur yaitu menculik Soekarno dan Bung Hatta. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk menjauhkan keduanya dari Jakarta, dari pengaruh Jepang, dari segala kemungkinan negosiasi atau tekanan yang bisa membuat proklamasi tertunda lagi. Ini adalah pertaruhan besar. Kalau rencana ini gagal, kalau Jepang mengetahuinya, kalau ada kebocoran informasi, dan kalau Soekarno dan Bung Hatta menolak untuk dibawa, seluruh perjuangan kemerdekaan yang sudah dirintis selama puluhan tahun bisa runtuh dalam semalam. Bung, Anda harus ikut dengan kami. Malam ini juga. Tapi bagi mereka, resiko itu lebih kecil dibandingkan dengan resiko memberikan kesempatan ini lewat begitu saja. Ketika Fajar belum sepenuhnya merangkak naik, rencana itu sudah bergerak. Jakarta masih lelap, tapi di sebuah sudut kota, sebuah mobil sedan sudah menyalakan mesinnya, menunggu untuk membawa dua orang yang nasibnya akan menentukan nasib seluruh bangsa. Kita harus segera merebut kemerdekaan di saat Jepang sedang dalam keadaan kebingungan. Malam itu, Wikana bersama Darwis tiba di kediaman Soekarno. Mereka tidak datang untuk berbincang santai. Mereka datang dengan satu tuntutan yang sangat jelas. Proklamasi harus diumumkan esok hari, tanggal 16 Agustus, tanpa menunggu apapun, tanpa melibatkan Jepang dalam bentuk apapun. Jadi saudara mengatakan bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Soekarno mendengarkan, tapi jawabannya tidak seperti yang diharapkan para pemuda. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukan sesuatu yang bisa diumumkan begitu saja dalam semalam tanpa persiapan. Ia adalah ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan baginya proklamasi harus melalui forum resmi itu. Bukan karena ia ingin tunduk kepada Jepang, tapi karena ia khawatir kemerdekaan yang diumumkan secara mendadak tanpa persiapan matang bisa berakhir menjadi kekacauan yang berdarah. Pertumpahan darah yang sia-sia melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap di seluruh penjuru kota. Ketegangan di ruangan itu mulai menebal. Wikana dengan suara yang semakin keras menyampaikan sesuatu yang kemudian dikenang sebagai salah satu ancaman paling berani dalam sejarah pergerakan Indonesia. Jika proklamasi tidak segera dilakukan, akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran esok hari, sebuah pergolakan rakyat yang tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh Soekarno itu sendiri. Dan di titik itulah sesuatu yang jarang terlihat dari sosok Soekarno muncul ke permukaan. Ia marah, benar-benar marah. Cindy Adams dalam catatan yang kemudian dibukukan menjadi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia mengisahkan bagaimana Soekarno bahkan menantang balik, mempersilahkan Wikana melakukan apa saja malam itu juga, termasuk membunuhnya sekalipun. Kalau memang itu yang diinginkan baginya, nyawa satu orang tidak sebanding dengan nasib jutaan rakyat yang bisa binasa kalau proklamasi diumumkan tanpa kesiapan apapun. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu kami... Lalu apa? Ruangan itu membeku. Dua kubu sama-sama mencintai tanah air ini dengan cara mereka masing-masing. Kini berdiri di ujung tanduk dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Pertemuan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi bagi para pemuda ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sepanjang hari di Rengas Dengklok, sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekedar penculikan sedang berlangsung. Para pemuda terus mendesak, mereka ingin proklamasi diumumkan hari itu juga. Dari Rengas Dengklok sekalipun, tidak perlu menunggu Jakarta, tidak perlu menunggu PPKI. Tidak perlu menunggu siapapun. Bagi mereka, semakin lama ditunda, semakin besar resiko Jepang berkonsolidasi kembali.
atau sekutu datang lebih dulu dan mengambil alih proses ini sepenuhnya. Tapi Soekarno dan Bung Hatta tetap bertahan pada pendirian mereka. Dan inilah yang sering hilang dari cerita-cerita singkat tentang Rengas Dengklok. Kedua belah pihak tidak pernah berbeda dalam tujuan. Mereka hanya berbeda dalam cara. Para pemuda melihat dunia dalam momentum. Bagi mereka, sejarah tidak menunggu siapapun yang lambat bergerak. Kesempatan yang ada hari itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Dan menunda berarti mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan yang belum tentu berpihak kepada mereka. Sementara Soekarno dan Bung Hatta melihat dunia dalam konsekuensi. Muhammad Hatta dalam memonya menuliskan kekhawatirannya yang mendalam bahwa proklamasi yang diumumkan secara terburu-buru tanpa legitimasi dari sebuah badan yang diakui bisa dengan mudah dipatahkan oleh Jepang sebagai tindakan ilegal segelintir orang, bukan sebagai kehendak resmi seluruh bangsa Indonesia. Ada satu hal lagi yang membayangi pikiran Soekarno siang itu di Rengas Dengklok. Tentara Jepang di seluruh kota-kota besar Jawa masih bersenjata lengkap, masih berjaga di setiap sudut. Sebuah proklamasi yang dideklarasikan secara serampangan bisa memicu mereka untuk bertindak represif. Dan yang akan menjadi korban bukan hanya para pemuda yang berani, tapi juga rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Jadi siang itu di sebuah rumah kayu yang sunyi di tengah sawah Karawang, dua generasi penerus bangsa Indonesia duduk berhadapan. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua kelompok yang sama-sama mempertaruhkan segalanya untuk kemerdekaan. Hanya saja dengan kalkulasi resiko yang berbeda. Dan ketegangan itu tidak akan terurai di Rengas Dengklok. Ia akan terurai di Jakarta melalui satu orang yang berani mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai jaminan. Sementara Rengas Dengklok terus memanas, Jakarta juga sedang menghadapi krisisnya sendiri. Karena tidak ada kabar yang jelas dari Rengas Dengklok, Yusuf Kunto dikirim kembali ke Jakarta untuk mencari jalan tengah. Di sanalah ia bertemu dengan seorang tokoh yang kemudian menjadi penentu seluruh jalannya cerita ini, yaitu Ahmad Subarjo. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Bung. Ya, Karno. Bung Hatta. Subarjo, gimana kondisi Jakarta? Ahmad Subarjo bukan pemuda revolusioner yang berapi-api, tapi ia juga bukan golongan tua yang kaku. Ia berdiri di antara keduanya, seseorang yang dipercaya oleh para tokoh senior, namun tetap dihormati oleh kalangan pemuda karena rekam jejaknya dalam pergerakan. Dalam memonya yang berjudul Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Ahmad Subarjo menceritakan betapa mendesaknya situasi siang itu. Wikana dan kalangan pemuda lainnya tidak akan melepaskan Soekarno dan Bung Hatta, kecuali ada jaminan yang benar-benar pasti bahwa proklamasi akan terjadi keesokan harinya. Dan di titik inilah Ahmad Subarjo melakukan sesuatu yang sangat berani, sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya sendiri kalau ternyata salah. Ia menjamin dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Bayangkan beratnya pertaruhan itu kalau Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Dan kemudian proklamasi tetap tertunda karena alasan apapun. Perdebatan internal, interferensi Jepang, atau ketidaksiapan logistik. Maka Ahmad Subarjo sudah berjanji akan menyerahkan nyawanya sebagai konsekuensi loh. Bagi para pemuda yang sudah lelah dan tidak ingin terus berseteru dengan golongan tua, akhirnya menerima jaminan itu. Bukan karena mereka sepenuhnya percaya pada kata-katanya semata, tapi karena keberanian Subarjo mempertaruhkan nyawanya sendiri menjadi bukti bahwa jaminan itu bukan sekedar basa-basi diplomatik. Sore itu, sekitar pukul 5:30, Ahmad Subarjo ditemani Yusuf Kunto dari pihak pemuda dan Sudiro sebagai sekretaris, berangkat menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Tapi perjalanan kembali ke Jakarta bukan akhir dari ketegangan. Itu hanya awal dari babak berikutnya. Babak di mana sebuah bangsa harus melahirkan kata-kata yang akan mengubah sejarahnya selamanya dalam waktu semalam. Di sebuah rumah milik seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang.
Pagi itu, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan, Timur nomor 56. Sebuah kerumunan kecil berkumpul, tidak besar, tidak megah, tapi setiap orang yang hadir tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang akan mengubah sejarah selamanya. Pukul 10 pagi, Soekarno berdiri di depan mikrofon sederhana, membacakan naskah yang baru saja lahir semalam. Di tengah ketegangan, perdebatan, dan satu pertaruhan nyawa yang berani diambil oleh Ahmad Soebardjo. Coba renungkan ini sejenak. Kalau para pemuda tidak pernah memutuskan untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, apakah proklamasi akan tetap terjadi pada 17 Agustus? Atau mungkin tertunda berminggu-minggu sampai akhirnya sekutu datang dan mengambil alih seluruh proses, membuat kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah dari kekuatan asing, bukan kehendak murni bangsa sendiri. Dan kalau Soekarno dan Bung Hatta menyerah begitu saja pada tekanan para pemuda di hari pertama, tanpa mempertimbangkan resiko serangan balik Jepang, maka proklamasi itu akan berakhir dalam pertumpahan darah yang sia-sia, sebelum sempat benar-benar tersebar ke seluruh penjuru negeri. Konflik 48 jam itu yang penuh ancaman, kemarahan, dan penculikan justru menjadi alasan mengapa proklamasi bisa terjadi tepat pada waktunya. Bukan karena salah satu pihak menang kelak atas yang lain, tapi karena ketegangan itu sendiri yang memaksa kedua belah pihak untuk mencari titik temu secepat mungkin. Sebuah kompromi yang lahir dari rumah seorang petani sederhana di Rengas Dengklok dipertaruhkan dengan nyawa seorang diplomat di Jakarta, dan akhirnya dirumuskan dalam semalam di ruang makan seorang perwira Jepang yang bersimpati. Hari ini rumah Laksamana Maeda itu masih berdiri. Ia kini menjadi museum perumusan naskah proklamasi, tempat di mana siapa saja bisa berdiri di ruangan yang sama, melihat meja yang sama, dan membayangkan ketegangan yang terjadi di sana. 48 jam yang nyaris menentukan apakah Indonesia akan merdeka tepat waktu atau tidak sama sekali. Kita sering membayangkan kemerdekaan sebagai sebuah momen yang murni dan mulus. Sebuah hari di mana semua orang sepakat, semua orang bersatu, semua orang berjalan beriringan menuju satu tujuan yang sama tanpa perselisihan. Tapi sejarah yang sebenarnya jauh lebih manusiawi dari itu. Indonesia tidak lahir dari kesepakatan yang mulus. Indonesia lahir dari perdebatan yang keras, dari ancaman yang nyata, dari seorang pemuda yang berani menentang seorang proklamator, dan dari seorang diplomat yang berani mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai jaminan. Golongan tua dan golongan muda malam itu tidak pernah berbeda dalam apa yang mereka inginkan. Mereka berbeda dalam caranya sendiri. Dan justru dari perdebatan itu, dari gesekan itu, dan dari ketegangan itu, dari konflik yang nyaris tidak terselesaikan itu, lahirlah keputusan yang tepat waktu, yang berani, dan yang akhirnya menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Indonesia tidak merdeka karena semua orang sepakat. Indonesia merdeka karena orang-orang yang berbeda pandangan pada akhirnya memilih untuk berjalan ke arah tujuan yang sama. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting dari 48 jam itu, bahwa persatuan sejati tidak selalu lahir dari ketidakadaan konflik, melainkan dari keberanian untuk tetap bersama. Walau berbeda, sampai tujuan yang sama itu benar-benar tercapai. Hidup Jokowi! Antek-antek asing!